Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Jumpa lagi dengan saya, Pak Herwin. Mudah-mudahan Anda terkabar sehat selalu. Kita lanjutkan kembali pemrograman web kita. Nah, pada kesempatan ini materi kita adalah tentang file handling pada PHP. Nah, ini adalah file handling ini adalah dasar daripada pengelolaan sebuah file di pemrograman web. Nah, yang lalu kita sudah membuat program untuk melihat data, kemudian ada fasilitas delete, kemudian ada fasilitas edit. Nah, sekarang kita akan tambahkan fasilitas untuk upload file atau gambar, karena kemarin kita gambarnya belum kita kelola dengan baik, hanya sekedar sebuah penyimpanan teks di dalam tabel. Nah, ini namanya adalah file handling. Ini sebuah eksekusi perintah pada PHP untuk mengelola atau memindahkan file ke server ya, ke server. Nah, yang perlu dipahami, kita akan menempatkan sebuah file atau folder yang mana. Jadi kita upload file dari komputer kita, kemudian kita pindahkan ke server web. Walaupun sebetulnya server webnya ada dalam satu komputer, tetapi sebetulnya di situ ada dia bertindak sebagai klien dan ada bertindak sebagai server. Nah, servernya adalah menggunakan Apache web server. Nah, itu adalah web server. Nah, kemudian sebuah input dengan tipe adalah file. Nah, kemarin biasanya tipenya adalah teks, bisa berupa submit. Nah, sekarang tipe inputnya adalah sebuah file. Kemudian yang perlu ditambahkan lagi pada halaman input kita adalah enctype. Enctype ini singkatan dari encoding type. Encoding type ini diletakkan pada form. Jadi kalau tanpa enctype, sebuah form tidak akan bisa mengelola file, tapi dia hanya mengelola sebuah tag dengan metode post atau get. Nah, selanjutnya adalah, ini adalah perintah di PHP juga. $_files. $_files ini adalah super global. Super global. Sebuah fungsi yang dapat mengelola file hasil daripada upload yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya harus ada adalah move uploaded file. Nah, ini sebuah fungsi juga pada PHP. Move uploaded file ini, fungsi inilah nanti yang akan memindahkan atau ya memindahkan, karena dia move maka dipindahkan. Memindahkan file yang kita upload ke dalam server. Walaupun sebetulnya agak membingungkan karena klien dan server ada di komputer yang sama, tak masalah. Nah, itu kira-kira penjelasan singkat tentang file handling. Nah, kita masuk ke program yang telah kita buat. Kemarin adalah laporan, ini sudah, kemudian edit juga sudah, kemudian delete juga sudah kita lakukan. Nah, sekarang ketika kita menambah data, nah di sini kan ada
sebuah form untuk menginputkan file. Di sini disebutkan pilih gambar ya. Nah, oke, pilih gambar. Ini akan kita coba langsung masuk ke codingan. Anda buka file input.php. Input.php. Nah, kemudian di sini kan ada form. Nah, di sini Anda harus tambahkan enctype, encoding type, multipath form data. Nah, ini harus Anda tambahkan di setelah action ya. Setelah action itu harus ditambahkan karena kita akan mengelola sebuah file. Nah, kemudian di sini ada filenya, input tipenya, ini file. Nah, ini sudah kita buat di program sebelumnya. File, kemudian name-nya saya gantilah nih, jangan file lah, gambar. Nah, supaya bisa membedakan. Nah, sini saya buat gambar. Oke, simpan. Nah, terlebih dahulu saya akan mencoba menunjukkan di sini. Setelah submit, kita pardam dulu. Pardam ini gunanya apa? Untuk melihat apa-apa saja data yang terkirim dan kita sudah bisa melihatnya. Yang pertama itu adalah string post. Kemudian Anda ketikkan di sini die. Die ini menghentikan proses program sampai baris ini saja. Jadi tidak sampai ke bawahnya. Oke, langsung kita tes. Saya masukkan aja nama sembarang aja dulu. Oke, email, jurusan, kemudian file. Klik tambah. Nah, ini data yang terkirim. Data yang terkirim melalui inputan post. Coba saya view source saja. Nah, ini dia. Nah, di situ dia berupa array asosiatif. Berarti dari post itu yang terkirim adalah variabel nama berupa string 11 ya, 11 karakter. Kemudian email string juga. Name ya, name string 13. Kemudian ada email, ini variabel yang dikirim melalui post. Kemudian ada jurusan teknik informatika dan submit stringnya 0. Nah, kemudian di situ tidak ada gambar. Variabel gambar tidak ada. Nah, oleh karena itu, karena gambar ini dia dikelola oleh string files, bukan string post. Nah, itu harus dipahami juga. Jadi string post itu hanya menangani teks yang dikirim melalui inputan form. Sedangkan tipe file, karena kita sudah buat enctype tadi, maka tidak dikelola lagi oleh string post, tapi dikelola oleh string files. Oke, mari kita lihat. Coba kita tambahkan di sini pardamnya. Pardamnya string files. Nah, ini string files. Kita coba ulang kembali. Oke. Input. Ini nama, name, email, teknik informatika. Kita ambil sebuah gambar, tambah. Nah, kita lihat view pexels. Nah, tiba-tiba sudah ada 2. Ini arraynya asosiatif ada 5. Kemudian gambar ada 2 array. Nah, di dalam variabel gambar itu ada lagi 5 buah array yang terdiri dari, nah, di dalam file gambar itu yang sudah di-upload ada tipe data, ada namanya,
nama file, ini adalah nama file, kemudian tipenya adalah image dalam bentuk JPEG, kemudian temporary name. Nah, di sini berarti file yang kita kirim itu untuk sementara disimpan pada temporary. Temporary ada di exam, tmp, dan di sini dibuat sebuah file temporary. Kemudian error integer 0. Nah, error ini kalau 0 berarti tidak ada kesalahan. Nah, kalau 4 itu berarti tidak ada file yang diupload. Kalau 4. Size-nya nih ukuran dalam bentuk byte, berarti ada 4115 byte. Nah, ini mungkin bisa Anda lihat size-nya 4115 byte. Nah, coba kita lihat di folder, di filenya pasti sama kalau tidak salah. Kita lihat Explorer di C htdoc latihan ya, latihan ini pada folder gambarnya, dia nanti buat folder gambar di latihan. Kita lihat ukurannya apakah benar atau salah. Properties. Nah, benar 4115 byte. Nah, itu adalah ukuran file yang diupload. Oke, nah selanjutnya ini pengelolaan sebuah file. Jadi ini kita perlukan nanti ini nama, tipe, temporary name. Kalau error enggak, kalau size bisa kita gunakan, bisa juga enggak. Nah, kalau misalnya size, kita akan membatasi berapa jumlah penguploadan file, itu bisa dibatasi nantinya. Oke, langsung kita lanjut ke sini, berarti ini sudah oke. Oke, nah selanjutnya sebelum menyimpannya ke database, ini kan ada apa nih? Ini ada file, berarti filenya kita yang inputan form ini kita rubah tadi gambar ya. Ini jadi gambar. Nah, sebelum disimpan kita harus buat dulu dia sebuah variabel untuk menangkap inputan daripada gambar tadi yang ini. Ini akan kita pisahkan. Jadi dia ada nama file. Berarti di sini kita buat variabel nama file ya. Nama file sama dengan berarti di situ adalah string file. String file yang berisi antara lain adalah string filenya gambar ya. Di sini gambar. Nah, ini variabel yang dikirim, kemudian tipenya apa? Nah, tipenya juga harus kita buatkan. Gambar itu berarti tadi nama. Nah, ini dia. Oke, coba kita tes dulu yang ini. Apakah dia sudah benar? Kita bisa menampilkannya echo string nama file. Kemudian die. Nah, Anda bisa mencobanya kalau belum yakin gitu. Anda bisa melihatnya apa yang isi di dalam
variabel nama file. Oke, langsung kita tes. Ini di close saja. Ini kita ulang kembali. Agus Susilo, email, jurusan gambar, tambah. Nah, ini ada kesalahan. Oke, berarti files kita pakai ini, tak pakai kurung kurawal ya. Kita ulang kembali. Nama. Oh, bukan nama ya, name, salah. Karena oke, ini sudah kita tangkap nama filenya, berarti sudah oke. Lanjut, Anda bisa menduplikat saja yang ini, shift alt bawah. Nah, variabel sementaranya diganti dengan ukuran misalnya. Kalau ukuran berarti tadi adalah size yang telah kita lihat, size, kemudian setelah itu ukuran, kemudian error kalau ada errornya, kalau enggak apa juga. Error kita bisa mengambil dari array yang tadi, error. Kemudian di bawahnya itu, ini yang penting, temporary ya, TMP. Berarti di sini adalah TMP name. Nah, itu kita bisa melihat satu persatu di sini. Misalnya di sini adalah ukuran, kemudian ada lagi error, kemudian ada TMP. Kita coba menangkap dulu hasil yang telah dikirim ya. Oke, kita tes lagi, refresh. Nah, ini sudah ada 415 byte, errornya 0, kemudian ini temporary nya, berarti udah oke. Nah, setelah itu berarti ini sudah oke, kita hapus, langsung kita pindahkan. Cara memindahkannya bagaimana? Cara memindahkannya move to upload file. Nah, ini dia, move to upload file. Nah, yang dipindahkan adalah TMP. Dari TMP ke folder gambar kita. Berarti gambar, sebuah gambar ini folder, kemudian titik ini disambung dengan nama file. Nah, seperti itu dia. Nah, tapi ada kendalanya di sini. Kendalanya nanti apabila user mengupload, walaupun gambarnya berbeda tapi namanya sama, nanti akan terjadi duplikat di server kita, duplikat name. Nah, oleh karena itu kita tidak menginginkan seperti itu. Kita akan merubah nama filenya, kita rubah menggunakan kode acak. Kita akan mengambil namanya, kita buat aja nama filenya random dari unik. Nah, ini kode acak unique ID yang bisa Anda ambil. Nah, ini kode acak. Nah, nanti random ini akan kita tambahkan di sini. Jadi selain random diikuti nama file.
Berarti kita buat lagi di sini nama, atau kita buat aja lah nm gambar ya, sama dengan isinya adalah random dan ditambah dengan string nama file. Oke, nama file. Jadi nama gambar yang berisi random dan nama file. Oke, kita coba tes. Di sini berarti dirubah dengan string nm gambar. Jadi kita ngambil yang variabel yang sudah digabung antara kode random dengan nama file, supaya nanti tidak terjadi duplikat data apabila upload file. Oke, kita akan tes dulu randomnya sudah benar atau belum. String nm gambar, kemudian die. Oke, coba kita tes. Reference nama file 19, string nama file. Oh, enggak bisa gini ya, nama file. Oke, coba seperti itu. Nah, oke, sudah bergabung deh. Berarti di sini ada ini kode random unik dan diikuti nama file. Nah, seperti itu dia jadinya nanti. Ini file yang akan disimpan ke database. Oke, sip. Kita lanjutkan. Berarti ini sudah oke. Nah, ini nanti berarti di sini move memindahkan dari temporary ini tadi ke folder gambar, diikuti dengan nama file dan dirubah dengan nama file. Berarti ini tidak perlu lagi. Ini kita hapus. Nah, filenya ini bukan ini namanya, berarti kita ambil yang ini, yang nm gambar. Nah, itu yang kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Berarti kita ngambil variabelnya, bukan langsung dari upload. Oke, kita coba. Nah, ini sudah, tinggal refresh saja. Recent data berhasil ditambahkan. Oke, kita lihat di folder gambar. Berarti salah. Nah, di sini ada kesalahan. Filenya itu tersimpan di sini jadi. Ini. Tapi kita lihat dulu di apa namanya? Di PHP My Admin. Localhost PHP My Admin. Ini kita lihat di import maksimum adalah 40 MB. Berarti sini sudah lebih. Standarnya nih 2 MB untuk upload melalui browser, itu standar. Ini sudah saya edit jadi 40 MB. Oke, saya coba lagi di sini, berarti folder ya. Atau kita buat aja dari gambar garis miring foldernya seperti itu. Coba kita tes lagi. Input nama oke, tambah
Oke. Seharusnya dia masuk ke dalam folder gambar. Oke, ini sudah masuk. Berarti tadi garis miringnya. Nah, itu dia. Sudah masuk. Nah, ini sudah sama. Dan di situ kita lihat nama filenya sudah berubah. Nah, cuman di sini belum bisa tampil gambar. Nah, oleh karena itu kita akan mengedit script di laporan. Nah, Anda buka laporan. Nah, di sini Anda harus tambahkan lagi untuk menampilkannya, ditambahkan folder gambar di sini ya. Berarti di sini kan gambar. Berarti harus ada img src, img src gambar. Gambar, kemudian isi dari gambar ini gambar, kemudian di sini ditutup. Nah, ini nama filenya. Tutup lagi. Coba kita tes dulu. Kita tes apakah sudah tampil gambarnya. Ternyata juga belum. Oh, ini hilang, kodenya hilang. Nah, seperti itu. Coba lagi. Nah, ini gambarnya. Ini karena kebetulan gambarnya sama semua. Coba saya hapus yang ini. Dihapus. Ini juga dihapus. Saya coba tambahkan data baru. Misalnya Suseno. NIM 001, email Suseno, jurusan sama, gambarnya saya buat gambar yang lain. Ah, ini aja lah, tambah. Oke. Nah, ini terlalu besar. Sebaiknya ukuran tuh langsung kita kasih di codingan. Jadi di sini setelah kutip 2 ini tambah aja widthnya misalnya 100, height 50. Terlalu besar. Atau height-nya 50 aja dibuat. Width 5 height-nya aja. Height saja. Oke, stop. Nah, itu dia akan menyesuaikan. Atau bisa juga lebarnya saja. Misalnya width-nya kita buat 80. Width 80, oke. Nah, itu sudah oke. Oke, saya kira itu saja. Berarti ada beberapa kesalahan pada penempatan folder tadi ya. Penempatan folder di input berarti harus pakai garis miring.
Nah, ini kita belum membuat pengamanan terhadap inputan file. Oke, saya kira itu saja. Apabila bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe, like, and comment, serta loncengnya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.